Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Sebagai lapor saja untuk Pak Kapolri dan hadirin dan hadirat, mungkin karena nature beliau sebagai ibu, beliau itu ada juga tangan dingin beliau beserta teman-teman dari Komisi 4 yang hadir, ada Bu Alim dan Pak Rajiv, terima kasih. Pak Menteri Pertanian yang hadir beserta Pak Wamen, ternyata Akamsi, anak kampung sini. Bapak Kepala Kebersihan Negara Republik Indonesia, Bapak Kepala Bapanas, Kepala Bulog, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Bapak Bupati Grobogan, para kawan-kawan dari BUMN yang hadir, kelompok usaha pertanian sosial yang saya banggakan, yang saya cintai, pendek kata hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hanya akan menyampaikan 3 hal pendek saja dan berharap nanti kita meminta arahan yang lebih komplit dan komprehensif dari Ibu Ketua Komisi 4. Pertama, sejarah Republik ini menunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tentu TNI memiliki jejak historis yang panjang, berkontribusi secara signifikan melebihi tupoksi utama yang memang disandang secara konstitusional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak berlebihan kita ingin katakan, misalkan dalam kasus COVID-19, rasanya kita tidak akan menjadi negara yang bebas COVID dengan segera kalau tidak ada kontribusi dari pasukan Pak Kapolri di bawah. Tepuk tangan untuk Pak Kapolri. Dan nampaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terpanggil untuk mensukseskan program Pak Presiden Prabowo, terutama dalam konteks swasembada pangan. Dan izin Bu Ketua Komisi 4, saya hampir setiap minggu hadir ke daerah, bahkan minggu ini di 2 daerah. Sering bertemu dengan Kapolda di lapangan, atau mungkin di airport. Pak Kapolri, jajaran Kapolda itu sekarang lagi demam jagung di bawah. Jadi perbincangan termasuk ketika dengan Ibu Ketua Komisi 4 ke Sumatera Barat bersama bertemu dengan Pak Kapolda, itu percakapan dengan kami dan juga dengan kepala daerah yang hadir itu selalu, di mana lagi ada lahan untuk saya tanam, kami tanam untuk swasembada jagung. Saya ke Riau, ke NTB, ke Kalteng, ketemu dengan Kapolda, ke Kaltim, semuanya selalu meminta, ada lagi nggak lahan perhutanan sosial untuk kita tanam. Jadi pendek kata, semua sedang berkompetisi secara sehat, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kita doakan swasembada pangan di bidang jagung ini akan segera, terutama tentu dengan kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Poin kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, berkat asistensi dan atensi dari Ibu Ketua Komisi 4 juga, bahwa perhutanan sosial dijadikan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai salah satu PSN kita. Tepatnya adalah perhutanan sosial untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Artinya ada mandat konstitusional untuk kita mensukseskan program perhutanan sosial ini dan dihubungkan langsung dengan ketahanan pangan, energi, dan air. Tadi sudah ada video yang sangat komplit, saya tidak akan ulangi lagi, tapi singkat kata, dari 8,3 juta SK pertahanan, 8,3 juta hektar lahan atau SK perhutanan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat, potensi agroforestry jagung yaitu 500
13.655 hektar. Ini potensi ya, dan tentu tadi Bu Ketua Komisi sudah mengingatkan agar langsung melakukan tes soil di bawah, apakah itu tetap kecocokan itu. Nah, yang sedang dikerjakan dari total itu sekitar 39.000 seperti yang dilaporkan tadi. Dan pada saat sekarang ini kita akan melibatkan 886 kelompok pendanaan sosial dengan melibatkan sekitar 132.258 kakak. Dan tentu apa yang diingat oleh Presiden Prabowo Subianto sangat clear sekali. Suasembada pangan seperti yang dikatakan pidato beliau itu adalah sebagai kedaulatan bangsa, tetapi ini juga langsung terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi sekali lagi kami, Pak Kapolri, membuka diri selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan Bapak dan jajaran untuk tetap menjaga hutan kita tetap lestari, tapi saat bersamaan kita mendukung agar sektor kehutanan dapat berkontribusi sangat signifikan terhadap suasembada pangan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Presiden. Terima kasih kami aturkan kepada Menteri Kehutanan Republik